Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Rasulullah melewati pemakaman. Ya samalah kalau kita di Makassar, dari jalan Urip Sumiharjo mau ke Perintis Kemerdekaan, melewati Panaikang, pemakaman Panaikang. Ketika melewati pemakaman itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Saudara-saudara, langkahkan kakimu dengan cepat." Sahabat lalu mempercepat langkah kakinya. Ringkas kisah, sampailah Nabi di tempat tujuan. Berbincang, selesai urusan di tempat tersebut, Nabi balik lagi dengan rute yang sama. Dengan rute yang sama, ketika lewat di pemakaman, sahabat mempercepat lagi langkahnya. Karena tadi waktu pergi percepat langkah, sekarang sahabat pun mempercepat lagi langkahnya. Melihat sahabat mempercepat langkah, Nabi lalu bersabda, "Ya mau ke cepat-cepat, tidak usah buru-buru, santai saja. Biasa mi." Sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh buru-buru, cepatkan langkah. Balik kok tidak lagi?" Nabi lalu menjelaskan, "Saudara, andai saja kau diberi pendengaran seperti telinga saya, maka kau akan dengar betapa disiksanya manusia yang ada di kubur tadi. Waktu kita berangkat, saya dengar tegas, saya dengar dengan jelas, disiksa orang yang ada di dalam kubur, diazab dia. Tidak tahan, tidak tega saya. Orang Bugis bilang, dekna lemutnya waku meta mengkalinga. Tidak tahan saya mendengar dia lama disiksa, makanya saya buru-buru. Waktu pulang, ternyata tidak lagi. Kenapa tidak disiksa? Saya mendapat informasi dari Jibril. Allah perintahkan, wahai malaikatku yang mengazab di kubur, engkau yang menyiksa manusia di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin manusia ini kusiksa di kuburnya, sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca Bismillahirrahmanirrahim." Pemirsa yang saya hormati, apa hikmah dari kisah sederhana ini? Ternyata harta yang kita miliki tanpa dipergunakan jalan agama Allah tidak mampu menolong kita. Rumah mewah yang kita miliki belum tentu mampu melindungi kita dalam kubur. Tabungan yang banyak, ratusan juta sampai miliaran, belum tentu mampu menolong kita dalam kubur. Yang mampu dan sanggup menolong menyelamatkan kita dari azab kubur adalah anak. Dengan catatan, anak yang bagaimana? Anak yang soleh dan soleha. Bercermin dari kisah tadi, anak manusia yang ada di kubur ini tadinya disiksa karena anaknya belajar mengaji membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca Bismillah dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang tuanya dihindarkan dari azab kubur. Pemirsa yang saya hormati, mulai saat ini untuk dengarkan dakwah, untuk dengarkan ceramah, supaya ilmu agama anak-anak kita bertambah. Demi Allah, tidak ada keutamaan bagi mereka orang tuanya yang anaknya tidak soleh dan soleha. Tidak ada keutamaan, tidak ada keuntungan. Mereka yang setengah mati mencari nafkah, siang malam mencari nafkah, dari pagi sampai petang cari nafkah, tapi lupa mendidik anaknya. Didik anak dengan sebaik-baiknya, bagaimana cara mendidiknya? Silahkan didik anak kita dengan membaca buku-buku penelitian pendidikan anak. Silakan membaca buku-buku riset tentang psikologi pendidikan anak. Tapi sesat dan keliru ketika pemirsa melupakan Al-Quran dalam mendidik anak. Bagaimana Al-Quran dalam mendidik anak? Dari sekian banyak surah tentang mendidik anak ini, satu yang Allah abadikan, khusus untuk tema-tema mendidik anak, surah Luqman. Silakan baca surah Luqman, di situ secara gamblang Allah memberikan informasi, metode dan tata cara mendidik anak. Dalam Al-Quran surah Luqman itu dijelaskan
Ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Maknanya, pendidikan pertama yang diajarkan ke anak kita adalah akidah. Sempurnakan akidahnya. Keyakinan tentang la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Tanamkan sedini mungkin kepada anak kita. Silahkan jadi tentara. Silahkan jadi dokter. Silahkan jadi dosen. Silahkan jadi politisi. Silahkan jadi birokrat. Tapi birokrat, politisi, tentara, dokter yang bagus akidahnya. Ketika anak kita tinggi sekolahnya, tapi rapuh akidahnya, maka anak itu tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.